Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Virgo untuk karir dan uang Virgo September 2023. Kita coba lihat energinya ya di sini. Seperti apa untuk karir dan uang kamu di September 2023. Ini general reading, jadi mungkin gak bisa cocok untuk semua Virgo. Bacaan ini untuk Sun, Moon, dan Rising Virgo ya. Energinya bisa ada yang cocok di awal, ada yang gak cocok di tengah gitu ya. Jadi mungkin hanya sebagian yang cocok, atau bahkan ya syukur alhamdulillah kalau bisa semuanya yang cocok ya gitu. Kalau nggak oke ya anggap saja ini sebagai literasi hidup. Oke. Virgo, karir dan uang September 2023. Four of Wands, oke. Ada sesuatu yang bikin kamu happy, ya? Apakah ini Virgo season ya? Ada sesuatu yang membahagiakan di sini. Ada timbal balik gitu dari jadi apa yang kamu lakukan, usaha kamu itu ada hasilnya. Entah itu apa ya. Oke. Four of Wands, Page of Wands, Nine of Wands. Virgo, karir dan uang, The Star. Eight of Wands, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi kalau lihat di sini Four of Wands, aku rasa apa yang kamu kerjakan, segala apa yang kamu manifestasikan, apa yang kamu fokuskan itu ada hasilnya, ada timbal balik. Ini kaitannya bisa pekerjaan ya gitu, atau bisa hal lain tentang relationship juga nih kebaca. Relationship di sini mungkin nggak hanya soal kita berrelasi dengan pasangan hidup atau dengan pacar, bisa aja juga dengan kolega bisa gitu. Jadi ada sesuatu yang membahagiakan lah ya di sini gitu, entah itu apa. Oke, dan ini dia Page of Wands gitu. Aku rasa kamu merasa bahwa diri kamu ada progres, mungkin merasa bahwa kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Kamu udah merasa percaya dirinya tuh lebih oke lah ya, lebih bagus ketimbang kemarin-kemarin gitu ya gitu. Cuma di sini aku rasa perlu digarisbawahi adalah sebisa mungkin kamu harus bisa menjadi diri sendiri ya gitu. Jadi gini, personal branding saat ini memang itu sangat dibutuhkan untuk kita mungkin ngebantu kita dalam hal karir ataupun dalam hal pekerjaan gitu. Tapi jika personal branding kamu itu yang kamu tunjukkan itu bukan diri kamu yang sebenarnya, itu kurang elok lah ya. Nah, kalau ini ngomongin soal attitude, tapi oke lah, kita nggak ngomongin basic manner dulu atau attitude dulu, tapi kita coba ngomongin energi ya gitu, energi gitu, aura, energi gitu. Jadi kalau kamu menampilkan sesuatu yang bukan diri kamu, bukan sejatinya diri kamu yang mungkin gak apa adanya gitu, meskipun kamu gak ngomong apa-apa, tapi kamu melakukan hal yang seperti itu, orang lain pasti paham secara energi ya gitu. Karena energi tuh gak perlu diomongkan, gak perlu dikatakan, gak perlu dijelaskan, itu tuh energi tuh memancar gitu. Mungkin di awal akan terkesan oke gitu, semisal kita mempunyai personal branding yang terlalu dibuat-buat. Tapi yang membuat kelanggengan atau keterikatan lebih lanjut itu adalah tentang sebuah karakter kita yang baik gitu.
ya gitu. Jadi mungkin kamu perlu telaah ke dalam diri kamu, apa yang sudah kamu lakukan itu apakah sudah seharusnya atau sebaliknya gitu. Jadi gimana caranya untuk melihat itu? Coba kamu lihat sekitar kamu aja dulu. Mereka melihat kamu baik atau enggak gitu. Kalau mereka melihat kamu sosok yang baik, ya mungkin gak ada masalah dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tunjukkan, apa yang kamu pertontonkan gitu. Tapi jika banyak orang di lingkungan kamu yang tidak suka dengan dengan performa atau dengan penampilan atau apa ya, aku mau ngomong improvement kamu, maka ada yang salah di dalam diri kamu ya, ada yang salah di dalam diri kamu gitu. Jadi kalau ngomong gini, ini page of one nih kaitannya dengan topeng, kaitannya dengan personal branding, kaitannya dengan apa yang ingin kamu tunjukkan ke publik, apa yang ingin kamu tunjukkan ke ranah sosial gitu ya, gitu, kepedean dan lain sebagainya. Panjang ngomong ini ya, udah 6 menit ya gitu ya. I'm so sorry. Jadi ini ya, oke, kita lanjut ke 9 of Wands kalau gitu ya. Semoga bisa dipahami ya, tapi jangan dibuat-buat, apa adanya aja. Kalau satu, kita memang gak bisa memaksakan orang untuk suka sama kita semuanya, enggak gitu. Tapi kalau dari 10 orang yang gak suka kita tuh 9, berarti ada yang salah sama diri kita gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih kalau aku melihat atau menganalisa di secara sosiologis ya gitu, karena I have background sosiologi ya gitu. Jadi kalau misalnya cuma 1-2 orang yang gak suka, itu wajar. Kita gak bisa memaksakan semua orang suka sama kita. Tapi sebaliknya, dari 10 orang yang suka cuma 1 orang, mungkin ada yang salah di dalam diri kita ya gitu. Oke, itu yang mungkin bisa aku jelaskan mungkin ya dari aspek sosial atau aspek sosiologisnya. Oke, 9 of Wands ini akan panjang nih, I'm so sorry. Oke, jadi mungkin kalau ngomongin soal ini 4 of Wands ya gitu. Jadi mungkin aku perlu kayak menambahi lebih lagi kaitannya dengan kolega atau pertemanan ya, lingkungan pekerjaan atau lingkungan sosial gitu. Ada yang timbal balik. Jadi kalau ngomongin tadi aku sempat bilang, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan akan mendapatkan hasil. Dan ini tuh bisa baik, bisa juga sebaliknya ya gitu. Aku tambahin lagi di sini ya. Tadi aku kayaknya di awal ngomong ada hal baik ya, mungkin banyak hal baiknya secara layer pertama, tapi layer kedua, layer ketiga mungkin enggak, karena di sini di 9 of Wands gitu. Memang sepertinya ada yang membebani diri kamu, entah itu apa ya gitu, entah pekerjaan, entah lingkungan pekerjaan, dan atau ada hal lain yang membebani kamu di luar pekerjaan. Bisa aja. Besar, memang aku rasa mungkin kamu kayak pengen lepas dari hal-hal yang membebani kamu, dan mungkin kamu ingin membuang hal-hal yang negatif ya gitu. Which is ini sebenarnya bagus, tapi kita perlu lihat dulu juga apa-apa yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut gitu. Kita nggak bisa juga menyalahkan kondisi sosial 100%. Kita juga harus bisa refleksi ke dalam diri, kontemplasi ke dalam diri gitu. 8 of Wands gitu. Dan mungkin melihat ke dalam diri kita itu tuh perlu perjuangan juga, dan mungkin gak gampang dan tentunya menyakitkan. Bagi orang yang tidak pernah refleksi diri, kontemplasi diri, pasti akan menyakitkan dan mungkin bahkan denial atas dirinya gitu. Denial atas diri, enggak lah gua, jadi yang dicari itu alibi, pembenaran, padahal dirinya mungkin ada hal di mana yang kurang tepat ya
gitu. Ini kaitannya mungkin soal basic manner di lingkungan kerja, ya, attitude di lingkungan kerja, personal branding, performa dan lain sebagainya ya, aku rasa gitu. Dan kalau masalah soal finansial di sini aku rasa sebenarnya so-so aja, dan memang ada beberapa yang aku rasa baik dan cukup baik, bahkan mungkin sangat baik ya. Karena tadi aku bilang di awal, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu ada timbal balik. Ini bisa aja kaitannya dengan soal uang ya, soal finansial tentunya gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang jatuhnya akan berbeda juga. Bisa masalah karena dia bersikap seperti ini, akhirnya mendapatkan sikap yang seperti ini juga. Atau kurang lebihnya timbal balik lah ya di sini. Ada sesuatu yang nggak bisa kita putuskan karena ulah kita atau karena perbuatan kita. Ya, dalam hal apapun. Oke, Queen of Swords. Oke, jadi aku rasa memang kalau ngomongin soal karir dan finansial di sini ada The Emperor. Aku rasa mungkin kamu cukup puas sebenarnya dengan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu hasilkan. Kamu cukup puas di sini. Dan mungkin ada The Emperor. Oke. Sebentar ya, gitu. I need more time untuk analisa. Oke ya, ada sebenarnya nggak tahu kenapa aku merasa kayak kamu pada posisi ini, entah itu apa posisi kamu saat ini di dalam pekerjaan gitu. Bisa secara profesional kamu kerja sendiri atau kerja ikut orang gitu. Ada hal yang membuat kamu tuh belum benar-benar happy. Entah itu apa, entah di dalam pekerjaan kamu sendiri atau ada faktor lain, misal faktor keluarga yang kurang setuju kamu bekerja di bidang ini, atau pasangan kamu kurang setuju di bidang ini gitu. Ada hal yang benar-benar belum plong, ada hal yang benar-benar belum lega di sini, dan entah itu apa ya gitu. Sangat general. Dan The Emperor sepertinya memang ada keinginan kuat di dalam diri kamu bahwa kamu ingin menunjukkan apa yang kamu bisa. Kamu ingin menunjukkan kamu punya power. Kamu ingin menunjukkan ke dunia mungkin bahwa aku bisa berdiri dengan kakiku yang seperti ini gitu. Jadi ini energinya kok ya, I don't know this is resonant for you atau enggak, tapi ini general. Jadi kalau aku mau ambil satu kartu. Eight of Swords. Kenapa yang keluar Eight of Swords ya? Jadi aku cuma mau bilang begini ya, gitu. Untuk Virgo, ini aku ingatkan general ya. Jadi kalau ini bacaannya jelek dan merasa terlalu judgment, ini general gitu. Ya, ini general. Anggap saja sebagai literasi hidup. Ya, gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada timbal baliknya gitu. Hal kecil, hal besar, ada impactnya ke dalam diri kita gitu. Jadi sebisa mungkin kamu lakukan sesuatu dalam track yang benar, dalam I don't know why, kenapa ini seakan-akan tidak ngomong secara detail soal finansial dan karir, tapi mungkin ini adalah bagian dari proses kamu mengejar karir kamu gitu, atau bagian proses dari kamu mengejar pekerjaan kamu atau passion kamu. Jadi ini apa yang kita lakukan, dikit atau banyak, pasti ada impactnya ke dalam diri kita, apapun itu. Jadi sebisa mungkin kamu berada pada jalur yang benar gitu. Apapun itu yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan gitu, apapun itu, karena kita nggak bisa lepas dari karma gitu. Kita melakukan hal baik, pasti kita akan mendapatkan hal baik pula. Semisal kita nggak mendapatkan hal baik, at least kita akan terhindar dari hal yang buruk ya gitu. Dan aku rasa mungkin kamu perlu menutup diri
menutup mata mungkin dari hal-hal yang membuat kamu iri, dengki, dan mungkin perlu menutup diri dari hal-hal yang dimana gini, kita mungkin melihat kesuksesan orang itu sebagai inspirasi, tapi mungkin di sini kamu punya asumsi lain atau kamu punya persepsi lain gitu. Jadi jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dimana mungkin kita arahnya tuh lebih ke negatif. Misal iri dengan pencapaian orang, iri dengan apa yang dimiliki orang gitu. Sebaiknya kita fokus pada diri kita sendiri. Kita harus bisa melihat apa yang sebenarnya bisa kita syukuri, dan tidak usah kita terlalu ingin membuktikan diri bahwa kita tuh perfect, kita tuh sukses gitu, tanpa kita memberitahu orang lain, tanpa kita mungkin pencitraan, personal branding yang terlalu dibuat-buatkan pencitraan. Orang akan tahu kok siapa kita gitu, orang akan tahu kebaikan kita tanpa kita kasih tahu. Itu sih. Jadi mungkin cuma bisa bilang, lakukan segala sesuatunya pada jalur yang benar, apapun itu, soal uang, soal karir, soal pekerjaan, lakukan pada track yang benar gitu, apapun itu ya gitu. Energi itu terpancarkan tanpa kamu bilang semua paham, tanpa kita bilang semua orang paham, semua bisa merasakan itu gitu. Jadi kalau kamu tulus, orang pasti paham kalau diri kamu tulus. Kalau kamu sebaliknya, orang pun akan paham kalau kita sebaliknya gitu. Oke, thank you so much for watching. I'm so sorry kalau semisal ini bacaannya jadi agak lumayan untuk refleksi dan kontemplasi, tapi anggap ini sebagai literasi hidup untuk kita menjalani hari-hari kita lebih meaningful ya gitu. Oke, thank you so much. Bye bye.